mau kita mulai sekarang? Apa suara saya terdengar, Ibu? Oh iya iya, sorry sorry barusan ngebales WA dulu. Gimana gimana? Udah mau mulai? Mau kita, ya Ibu, mau kita mulai. Oh iya udah aku on cam ya. Oke. Baik. Sorry ya ini aku Oke. baru berganti kostum. Agak kucel juga nih baru pulang kantor soalnya. Ya, gak apa-apa Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. ya, baik Ibu, perkenalkan sebelumnya kami dari mahasiswa Fakultas Psikologi semester 2 saat ini sedang menempuh tugas mata kuliah pengembangan diri dan karir, di mana kami ini ditugaskan untuk mewawancarai lulusan psikologi. Dan kebetulan kami kebagian di bidang sosial gitu Ibu. Kebetulan Najli dapat Oke. informasi dari guru BK Najli dan direkomendasikan Ibu sendiri gitu. Oke, mungkin sebelum kami memulai, izin memperkenalkan diri, nama saya Nazli Naufal. Bersama teman saya ada Ratu Gaida dan juga Hani Zauza yang mungkin ada terkendala Ibu di kameranya, mohon maaf. Baik, Oh iya. mungkin langsung saja Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama dan sekarang sedang berkarir di bidang apa Ibu? Oke, ini sebelumnya suara saya di sini jelas nggak atau ada berisik nggak? Soalnya ini ada noise dikit gitu. Aman? Aman Ibu. Aman Ibu Oke, jelas. aman ya. Oke, siap. Oke. Ini saya manggilnya teman-teman aja ya. Ada Ratu, Nazli, dan Hani ya. Oke, eh, perkenalkan nama saya Ainun Zahul Lestari. Saya saat ini bekerja sebagai PNS di pemerintah Kabupaten Bandung, tepatnya di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung. Nah, saya sekarang jabatannya adalah jabatan fungsional penata kependudukan dan keluarga berencana. Nah, spesifiknya sih saya ada di bidang keluarga sejahtera atau kalau dulu itu ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Jadi fokusnya itu di ketahanan keluarga. Itu mungkin ya untuk awal dulu. Silakan. Oke, baik terima kasih Ibu. Nah, sekarang kan Ibu sedang bekerja di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mungkin ya Bu, bisa dibilang juga ada kaitannya dengan bidang sosial. Nah, kami pengen Ya. tahu gitu Bu, em, bagaimana sih awalnya Ibu bisa berkarir pada bidang tersebut gitu Kak? Oke, jadi sebenarnya kalau kita tuh di dinas saya tuh ada 5 bidang ya. Pertama, pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah, sebenarnya saya ada di keluarga sejahteranya bukan di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tapi memang semua semua bidang itu kita eh, ber apa berkesinambungan gitu ya. Semua programnya itu masih berkaitan dengan keluarga, dengan apa namanya unit terkecil di masyarakat itu keluarga gitu ya. Nah, kalau awalnya bagaimana saya bisa berkarir di sana, sebenarnya eh, pada saat saya kuliah sebenarnya saya juga cukup punya minat di bidang klinis dan sosial. Nah, jadi memang dulunya juga saya di SMA itu pernah ikut eh, eh, apa namanya ini ya ekstrakurikuler namanya Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Nah, itu adalah programnya eh, maksudnya ekstrakurikuler yang dibentuk dari programnya BKKBN gitu. Nah, jadi saya jadi punya pengalaman kan nih di bidang konseling remaja di SMA. Waktu kuliah saya juga gabung tuh di Fakultas Psikologi tuh dulu ada PIK mahasiswa. Nggak tahu saya sekarang masih ada apa enggak ya. Nah, ada Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa. Sama itu juga masih program BKKBN. Nah, setelah lulus, sebenarnya pada saat sebelum lulus saya tuh sempat jadi pembimbing praktikum. Jadi sampai saya lulus tahun 2000 berapa ya? 2017. Nah, itu saya menjadi pembimbing praktikum di
Fakultas Psikologi. Terus saya lulus juga sempet jadi eh, guru BK nih di salah satu SMA swasta di sekitaran Cibiru tuh. Nah, jadi awal mulanya adalah mungkin karena ada passion aja ya, ada passion di bidang sosial. Klinis sebenarnya tertarik, tapi mungkin saya lebih banyak ke sosial dan ranahnya ranah eh, benar-benar konseling remaja dan lain-lain. Nah, pada saat 2001 tahun setelah saya lulus itu ada pembukaan tes CPNS ya, CPNS waktu itu dan ada formasi nih. Karena kan kita milih sendiri tuh formasinya dari psikologi itu di mana ada syaratnya S1 psikologi itu saya cari dan saya melihat ada beberapa formasi di Kabupaten Bandung, di pemerintah Kabupaten Bandung yang untuk psikologi. Ada apa namanya analis layanan sosial gitu. Kalau nggak salah saya ada Dinsos, terus ada di dinas ini nih, dinas yang saat ini saya bekerja itu di DP2 KBP 3A dulu ininya apa singkatannya dan itu tuh jabatannya adalah pengelola advokasi dan konseling, pengelola advokasi konseling dan pembinaan KB dan KR ya. Nah itu saya jadi kayak wah ini nggak asing gitu ya, nggak asing. Jadi saya langsung pilih itu sih dari semua sekian banyak dan saya tes nggak lama ya lulus gitu. Kira-kira sebenarnya alurnya seperti itu sih. Jadi memang ketertarikan atau passion saya dari SMA, kuliah sampai bekerja itu masih kurang lebih linear gitu. Gitu Oke, teman-teman ya. terima baik, terima kasih Ibu. Tadi jawabannya cukup kompleks ya dari awal perjuangannya yang dilatar belakangi dari ketertarikan pada bidang tersebut sampai akhirnya mengantarkan Ibu bisa lolos gitu CPNS di apa yang Ibu pilih. Namun tentunya semua itu pasti prosesnya itu tidak gampang kan Ibu. Ada jatuh dan bangun tentunya. Nah, kami pengen tahu nih Hmm. tantangan yang Ibu hadapi gitu sampai bisa eh, masuk di apa yang Ibu inginkan sekarang gitu. Ya, ya ini juga seru sih sebenarnya ceritanya. Nah, memang sebelum saya sampai dapat pekerjaan yang linear dengan passion gitu ya, passion saya gitu atau pelajar apa peminatan yang saya ambil dulu juga zaman kuliah gitu ya. Ya, saya sempet tuh karena kan cari kerja nggak mudah ya pada saat itu. Jadi ketika saya lulus ya, karena sebagai pembimbing praktikum dan guru BK itu misalnya mungkin penghasilan kita belum UMR acan gitu ya kalau di Bandung gitu kan nah belum habis itu saya juga sempet tuh cari ke industri ya ke perusahaan swasta gitu saya pernah sempet magang nggak magang sih probation biasanya 3 bulan tuh nah di bulan pertama itu saya udah sampai keluar dari perusahaan swasta itu karena kayak satu saya ngerasa nggak passionate, yang kedua nggak fair enough untuk eh, apa salary-nya gitu karena jaraknya jauh, saya pergi subuh pulang malam gitu ya selama 1 bulan dan juga nggak fair enough-nya karena ternyata perusahaan tidak tidak menjelaskan bahwa saya itu bukan probation tapi saya sebenarnya ngegantiin orang yang lagi cuti hamil melahirkan 3 bulan gitu akhirnya saya tahu informasi itu dan akhirnya saya keluar nggak setuju dong dan itu adalah masa-masa yang nggak mudah juga ya gitu jatuhnya tuh kayak kita nyobain pekerjaan ini gitu ya walaupun sebenarnya nggak passionate tapi namanya kebutuhan kita udah lulus harus bekerja gitu kan tapi ternyata eh, kita nggak dapet juga yang sesuai atau kayak eh, nggak fair gitu ya akhirnya kita keluar lagi terus cari lagi kayaknya itu sering banget ya beberapa kali ditawarin juga oh ini ada kerjaan bagus tapi kayak dengan syarat-syarat bahwa kita harus pergi ke apa ya semacam di mes gitu ya harus salary yang nggak masuk akal juga gitu tuh yang agak-agak nggak masuk akal lah menurut menurut kita ya gitu maksudnya bertahan hidup dengan 1,5 juta pada masa itu juga udah lumayan berat gitu kan. Nah, yang kayak gitu tuh sempat dan di perusahaan yang juga sebenarnya ya itu lulusan psikologi kadang-kadang ke PIO banyaknya gitu ya ke perusahaan-perusahaan ke HR yang kayak gitu ya ke arah sana. Nah, ternyata
itu tuh juga sulit. Akhirnya kayak saya menolak atau misalnya saya ditolak juga sama perusahaan kayak gitu, ada banget tuh masa-masa seperti itu gitu. Jadi memang akhirnya tuh bahkan di ranah pendidikan juga pernah gitu. Saya sebelum ke SMA swasta, saya pernah ke SD swasta gitu ya, pernah apply, terus pernah ikut tes, pokoknya udah melalui berbagai eh, seleksi. Oke, terima kasih jawabannya Ibu sangat insightful. Tentunya dari setiap hal hebat yang kita alami sekarang itu ada berbagai macam proses panjang di belakangnya ya. Nah, sekarang kan Ibu berkarir di bidang sosial ya bisa dibilang di DP3A gitu. Eh, Kalau boleh tahu nih Bu, sehari-hari di pekerjaan sekarang itu mengurusi apa saja gitu Bu, dan tantangan hingga yang paling menyenangkannya itu apa saja? Oke, jadi kalau saya sekarang sehari-hari karena saya ada di bidang atau divisi lah ya kalau di organisasi itu di bidang eh, keluarga sejahtera. Jadi memang mulai dari eh, jadi kita punya program itu di siklus hidup manusia. Yang pertama kayak pembinaan kelompok kelompok kegiatan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia. Nah, itu adalah bidang-bidang yang kita apa namanya kelompok-kelompok kegiatan yang kita bina gitu kan. Kemudian juga ada kalau teman-teman tahu duta generasi berencana itu adalah pembinaan kita juga. Jadi kita yang mencetak duta-duta program duta untuk program generasi berencana. Nah, itu biasanya remaja-remaja dari SMA, kuliah gitu ya, mahasiswa atau dari masyarakat umum untuk bisa mengkampanyekan program-program yang ada di dinas kita nih gitu di BKKBN, di Kementerian PPPA. Nah, itu semua program-program yang berkaitan dengan ketahanan keluarga itu adalah garapan pekerjaan saya sehari-hari. Terus juga sekarang kita itu karena ada program strategi nasional namanya pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Nah, itu juga jadi garapan bidang kita nih, bidang saya gitu ya, di ketahanan keluarga. Jadi untuk kita bisa menghasilkan apa namanya generasi Indonesia Emas 2045 itu kita harus cegah yang pertama tuh stunting ya, anak stunting. Nah, itu kita intervensinya mulai dari catin, dari remaja deh, remaja, terus kemudian calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin sampai ke balita. Nah, itu apa garapannya. Jadi semua eh, keluarga ya, semua bagian keluarga termasuk ayah sebenarnya. Jadi kita punya program namanya GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Nah, itu adalah gerakan apa namanya program yang kita lakukan juga untuk mencegah fatherless ya. Fatherless kan kita Indonesia disebut fatherless country gitu kan ya. Nah, itu untuk mencegah terjadinya kurang peran ayah dalam pengasuhan dalam keluarga itu kita juga program itu. Jadi benar-benar di ketahanan dan pembangunan keluarga kalau bidang saya saat ini. Nah, tantangannya apa dan suka maksudnya hal-hal yang menarik apa? Yang pasti hal menariknya adalah kita jadi tahu gitu ya, bukan hanya keluarga kita, tapi keluarga orang lain seperti apa. Keluarga di masyarakat itu pola perilaku manusia ya, karena kita belajar psikologi. Ternyata seperti apa gitu ya. Orang tuh kita punya tugas, dinas saya gitu ya, punya tugas dalam struktur percepatan penurunan stunting itu adalah sebagai koordinator perubahan perilaku. Nah, itu kan psikologi banget ya, psikologi banget. Itu salah satu hal yang menarik dan sekaligus tantangan buat saya sebagai lulusan psikologi adalah bagaimana bisa membuat apa ya formulasi cara untuk membuat komunikasi perubahan perilaku masyarakat dari yang sebelumnya mungkin kurang sehat gitu ya menjadi lebih sehat untuk mencegah tadi kalau nanti remaja misalnya menikah di bawah usia 19 tahun itu resiko untuk melahirkan anak stunting tinggi sekali gitu ya. Nah, itu kemudian kehamilan yang tidak diinginkan yang seperti itu tuh banyak sekali
hal-halnya yang terjadi di masyarakat kita. Nah, itu sih salah satu tantangannya ya, karena kita tahu kondisinya seperti ini, kita tahu secara teoritis, oh sebenarnya harusnya begini loh yang benernya, pola asuh tuh yang begini, yang benernya segala macam. Tapi kita sebagai pembuat kebijakan dan pelayan masyarakat, apakah bisa nih membuat masyarakat merubah perilakunya? Nah, itu tuh tantangan banget sih, gitu. Saya juga tahu teorinya, tahu ininya seperti ini gitu ya, sebaiknya seperti apa. Tapi itu nggak mudah untuk diterapkan di masyarakat kita dengan SDM yang berbeda dengan kita gitu ya, masyarakat umum. Nah, seperti itu sih tantangan yang saya temui. Memang menariknya itu adalah pekerjaan saya itu sebenarnya psikologi banget gitu. Cuma cakupannya memang jadi sangat luas karena masyarakat sekabupaten yang diurusin gitu. Gitu sih sekilasnya. Oke, Masya Allah ya Ibu, pekerjaannya sangat bermanfaat bagi masyarakat dan sangat apa ya, Amin, amin. aktualisasikan gitu apa yang dipelajari di psikologi. Nah, mungkin next ke pertanyaan berikutnya nih, dari apa yang sedang Ibu kerjakan sekarang di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Perlindungan Anak dan juga Keluarga Berencana, Ibu pernah membayangkan gak sih karir yang sedang Ibu jalani saat ini itu akan berkembang seperti apa gitu ke depannya? Oke, jadi sebenarnya gini, kalau dalam PNS tuh emang susah ya. Karirnya tuh terbatas, misalnya dari golongan, kepangkatan, dan lain-lain. Tapi memang kabar baiknya adalah sekarang sistem birokrasi di Indonesia itu sudah lebih baik. Sudah ada reformasi birokrasi. Jadi kita memang dari zaman saya aja deh, zaman saya untuk bisa memilih jabatan yang sesuai dengan background pendidikan itu sudah artinya sudah menjurus banget nih kita eh, kalau istilah anak Pio tuh right man for the right place gitu ya. Eh, Orang yang tepat untuk posisi yang tepat gitu kan. Nah, jadi sudah ada positioning untuk kita lulusan psikologi untuk di bidang apa yang jelas gitu kan, yang jelas, yang memang linear. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk berkarir, nah memang kalau kita dulu, saya pertama kali masuk dulu adalah jabatan fungsional umum atau pelaksana kalau sekarang. Nah, itu adalah staf dari, jadi staf paling bawah yang itu bisa eh, dipakai atau digunakan atau dimanfaatkan atau membantu semua semua orang di atasnya, ya kayak misalnya kepala seksi, kepala divisi, kepala bidang, nah seperti itu. Nah, kalau dulu waktu jabatan saya pelaksana itu saya juga bingung ini jenjang karirnya apa ya gitu ya. Memang sudah linear tapi kebanyakannya halnya administratif banget dulu gitu. Administratif semua saya ngerjain laporan kegiatan, bikin rundown ya seperti kalau teman-teman ikut organisasi deh. Nah, seperti itu. Hal-hal yang sangat administratif. Nah, tapi jenjang karirnya ini jadinya sekarang lebih jelas setelah ada reformasi birokrasi. Karena background saya psikologi, karena saya ada di dalam bidang ketahanan keluarga dan dulu keluarga berencana gitu ya, ada namanya uji kompetensi untuk kita berubah alih jabatan dari jabatan pelaksana tadi yang serbaguna tadi kayak tepung tepung bumbu sasa itu ya kan, yang kita bisa digunakan oleh semua orang gitu. Jadi lebih fokus, kita pindah ke fungsional. Namanya jabatan fungsional tertentu, JF, JF. Nah, namanya adalah penata kependudukan dan keluarga berencana, ahli pertama. Jadi itu ada jenjangnya. Ahli pertama, ahli eh, muda, ahli madya, ahli utama. Nah, itu ada jenjang karirnya. Dan itu adalah jabatan fungsional itu diisi berdasarkan keahlian kita. Jadi ujian kompetensinya pun itu panjang sekali, dan nggak semua orang bisa lulus dalam satu kali uji kom gitu ya. Jadi kalau kemarin saya akhir tahun 2025 ikut uji kom dan lulus di 2000, ya awal 2026 kemarin, baru saya ini lulus dan akhirnya switch dari pelaksana tadi jadi keahlian kan, menjadi fungsional. Nah, itu adalah jabatan atau jenjang karir yang akan kita dapatkan. Nah, ada juga kemungkinan kita akan beralih ke struktural, jabatan yang bisa buat kebijakan ya, buat kebijakan kita bisa punya anak buah yang banyak gitu. Nah, kalau fungsional saat ini tuh kita jadinya apa ya? Bukan hierarki tapi lebih ke lingkaran gitu loh. Jadi
saya tuh setara dengan jabatan apapun kecuali struktural. Struktural di atas saya itu yang kayak kepala bidang, kepala dinas, sekretaris dinas itu struktur ya struktural gitu. Nah, kalau saya di fungsional, jadi saya lebih fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan keahlian yang spesifik. Oh, program ini saya ahli di bidang program ini, misalnya ketahanan keluarga. Nah, saya akan memformulasikan rumusan kebijakan yang bisa diambil oleh kepala-kepala tadi gitu. Gitu. Jadi terfokus gitu. Nah, saya bisa nih bikin kajian, saya bisa bikin telaahan eh, tentang apa yang terjadi di lapangan yang untuk nanti jadi bahan kebijakan oleh pimpinan daerah ya sampai ke bupati lah misalnya kayak gitu. Gitu. Jadi jenjang karirnya sekarang untuk kita meskipun di pemerintahan itu cukup oke. Artinya sudah ada nih positioning yang cukup jelas buat kita lulusan psikologi gitu. Oke Ibu, sebelumnya suara aku kedengeran gak ya Bu? Kedengeran kan aman-aman. Nah, ngomongin sedikit soal masa kuliah dulu nih. Dari semua pengalaman yang Ibu lewatin, kira-kira apa yang paling berkesan atau paling berpengaruh sampai bisa bawa Ibu tuh ke posisi sekarang gitu? Kayaknya agak lup-lup ya barusan. Sorry, bisa diulang pertanyaannya, Ratu? Jadi dari semua pengalaman yang Ibu lewatin, kira-kira Mm-mm. apa yang paling berkesan atau yang paling berpengaruh sampai bisa ngebawa Ibu tuh ke posisi yang sekarang? Oke. Jadi sebenarnya kalau apa yang paling berkesan tuh banyak banget ya. Zaman kuliah itu sebenarnya menurut saya adalah zaman yang paling berkesan selain SMA gitu ya. Karena ya bersyukur banget saya masuk psikologi juga. Walaupun sebenarnya cita-cita saya bukan PNS. Saya dulu pengen jadi psikolog klinis sebenarnya gitu ya. Psikolog klinis. Tapi eh, ternyata memang ada apa ya jalan takdir yang lain gitu ya. Saya menjadi PNS dan juga saya masih tetap bisa aktualisasi diri dengan ilmu yang saya tempuh gitu. Nah, kalau hal yang paling menarik di zaman kuliah untuk sampai saya ada di sini adalah sebenarnya praktikum. Sekarang masih ada praktikum nggak sih di psikologi? Masih? Ada Masih Ibu Ibu. di Masih nggak? semester Oh, masih 3. ya. Iya. Oh iya, itu diagnostik ada berapa ya? 6 nggak? Nggak nyampe. Apanya Ibu? Mohon maaf. Oh, diagnostiknya ada satu, dua, tiga gitu sampai berapa? Kalau sekarang? Kita tuh diagnostik tuh di semester 1 Ibu. Belum tahu sih Ibu ada berapanya. Di semester satu Iya, diagnostiknya. Oh, belum. Oh, belum tahu. Oke, masih oke. dasar. Ya, nggak apa-apa. Jadi, ya itu praktikum diagnos. Oh iya, ya, oke. Iya ya, semester 2. Sorry, sorry, saya lupa juga. Emang praktikum tuh di semester 3 ya, saya Iya, gitu. Ibu. Nah, itu praktikum diagnostik. Itu adalah salah satu yang yang apa ya, membuat kita bisa survive dalam bentuk pekerjaan apapun, apalagi yang passionnya terutama gitu ya. Karena apa? Karena dari awal kita tuh bener-bener diajarin buat tough ya, kuat banget gitu ya. Kita harus bisa komunikasi di depan publik gitu ya dengan kita ngetes orang kan ya, kita ngetes orang tuh, administrasi tes, scoring. Nah, itu tuh membentuk daya tahan kita terhadap stres juga, terhadap pekerjaan, terhadap tasking, terhadap penugasan. Nah, itu benar-benar diagnostik itu membuat kita apakah kita bisa tepat waktu, apakah kita bisa berelasi dengan orang lain gitu ya. Karena kan kita ngumpulin OP tuh, ngumpulin OP, apakah kita bisa menjalin relasi yang baik dengan OP kita supaya nggak kabur gitu kan. Nah, yang kayak gitu tuh eh, bener-bener diajarin dari diagnostik kalau menurut saya, dari praktikum. Jadi dengan praktikum nggak kita nggak cuma tahu tentang
materi psikologi atau gimana ngetes orang, gimana ngewawancara orang, gimana observasi orang, tapi itu membangun daya tahan kita gitu loh terhadap stres gitu ya. Terus kita nggak kaget juga harus berelasi sama orang gitu ya dalam bekerja gitu. Terus resiliensi kita, kebangkitan kita, kita bisa bangkit dari hal yang eh, terpuruk gitu ya, kayak hal-hal yang buruk misalnya kayak diagnostik tuh kadang-kadang OP kita kabur, terus scoring nggak bener-bener misalnya kayak gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kita pelajari pada saat praktikum, pada saat diagnostik, tapi ternyata aplikasinya tuh justru di kehidupan kita sendiri gitu, saat cari kerja, saat kita menghadapi pekerjaan gitu. Kalau orang mungkin berpikir bahwa kayak aduh jadi PNS mah udah enak gitu ya, enak aja jadi PNS gitu, apalagi misalnya kerja nggak kerja katanya digaji gitu kan, atau misalnya dari dulu apaan sih kerjaannya PNS kayaknya ongkong-ongkong kaki gitu ya, itu kan stigma yang ada di masyarakat. Nah tapi sekarang tuh jauh berbeda loh, apalagi kalau kalian misalnya nih dari era saya aja, dari milenial ke Gen Z, dari Gen X deh, Gen X akhir, terus milenial, Gen Z, itu pressure-nya tinggi di pemerintahan. Bahkan kalau kita anak psikologi banget yang sangat idealis, itu nggak semuanya suka juga. Akhirnya kayak, "Ih, ini nggak sesuai nih sama passion gitu, atau ini nggak sesuai sama idealisme gue dan manusia teh sebenarnya begini begini begini." Nah gitu, itu ada banget di awal-awal saya CPNS. Saya mikirnya kayak apa saya ini aja ya, mengundurkan diri aja ya, nggak usah dilantik jadi PNS gitu. Ada banget gitu kalau kita benar-benar memang idealis gitu kan. Tapi emang ada jalan takdir yang berbeda yang akhirnya kita belajar bahwa oh ya udah nih, ini adalah pilihan kita secara sadar, dan juga kita mau bermanfaat apa enggak nih di apa sebagai PNS gitu. Meskipun stigmanya buruk misalnya, ya tetap bisa, kita bisa eh, bermanfaat ya, itu oke, impactful lah, kita punya punya dampak ke masyarakat. Jadi ya percaya diri aja akhirnya gitu kan. Nah itu benar-benar dibentuk dari diagnostik salah satunya gitu. Dan juga plusnya selain diagnostik adalah berorganisasi. Jadi itu penting banget teman-teman menurut saya kalau selama kuliah berorganisasi, karena itu bisa membantu kita untuk bisa bekerja sama sama orang lain. Eh, oke. Nah, kalau dari Gimana nih, ilmu aman kah? Kok ini pada ngelek ya? aman gak ibu ini akunya? Nah ini baru ada nih. Tadi kayak hilang semua suaranya gitu. Nah, dari ilmu psikologi yang dulu ibu pelajari, menurut ibu nih, bagian atau skill apa sih yang ternyata paling kepake di dunia kerja sekarang? Oke. Nah, kalau di dunia psikologi itu sebenarnya karena di gini, di pemerintahan kita nggak perlu ngetes orang, ya kan? Psikotes gitu, ngetes apa administrasi tes, scoring atau wawancara kepribadian atau masalah orang segala macam, enggak. Ya, kadang-kadang itu juga yang saya pikir kayak, oh ini sayang banget ya nggak terlalu kepake kayak gitu sebenarnya gitu. Tapi skill sebagai mahasiswa psikologi yang dipelajari dari, menurut saya itu semua materi di, justru gini, mata kuliah yang even itu semuanya konsep, kayak kita di psikologi umum deh, kayak kita di psikologi umum kita kan belajar